Oke, baiklah anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat bilangan bulat ya, yang biasanya masih sering bingung di waktu SD. Nah, kita belajar bersama sekarang. Coba dipikirkan ketika ada soal seperti ini. Nomor 1, 3 ditambah 7. Nah, ini 10. Nah, ini saya rasa semua masih bisa. Nah, ketika seperti ini, 3 dikurangi 7 sama dengan, nah ini biasanya sudah mulai bingung ya, sudah mulai bingung. Ada yang jawabannya negatif 4, ada yang jawabannya positif 4, dan lain sebagainya. Padahal jawabannya sebenarnya negatif 4. Muncul pertanyaan lagi nomor 3, yaitu negatif 3 ditambah 7. Ini juga muncul kebingungan. Ada yang jawab negatif 4, ada yang jawab positif 4. Padahal kalau yang seperti ini hasilnya adalah positif 4. Muncul lagi pertanyaan yang seperti ini. Negatif 3 dikurangi 7. Nah, ini kadang ada yang memahaminya utang lagi, jadi utangnya bertambah, jadi macam-macam. Dan ini juga masih kadang bingung, ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 10, ada yang menjawab negatif 4 atau negatif 10. Padahal ini jawabannya negatif 10. Ya, bagaimana menyikapi seperti ini? Ini bisa dicatat. Saya akan menjelaskan sebagai berikut. Oke. Jadi, jika ada 3 dikurangi 7, ini membahasakannya kan hutang 7, ini yang paling mudah ya. Hutang 7 bayar 3, hasilnya berarti utangnya masih 4. Nah, sekarang jika negatif 3 ditambah 7, itu kan utang 3 bayar 7, ibaratnya gitu. Jadi uangnya masih sisa 4. Sekarang negatif 3 dikurangi 7, negatif. Utang 3, utang lagi 7, jadi utangnya 10. Nah, pemahamannya kan sejak SD seperti itu, boleh, itu benar, tidak salah ya. Nah, ketika sulitnya itu ada soal yang lebih besar. Negatif 24 ditambah 7, 128 dikurangi 316 dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau pakai utang-utangan pikiran utang seperti itu sulit. Yang lebih mudah seperti enaknya seperti ini. Ada catatannya, ada catatan. Jadi beda tanda. Nanti dirapikan ya, karena saya nulisnya di HP. Ulang. Tanda ya. Beda tanda dikurangi tanda sama ditambah. Nah, ini kunci ya. Beda tanda dikurang, tanda sama ditambah. Ya, ini kuncinya. Nah, hasil akhir tandanya ikut bilangan besar.
bilangan yang besar. Nah, ini nanti ditulis ya, dirangkum, ini penting ini. Saya pakai jari jadi agak sulit menulisnya sih. Ketika beda tanda dikurang, ketika tandanya sama ditambah. Hasil akhir tandanya ikut bilangan yang besar. Ya, tandanya ikut bilangan yang besar. Nah, ini disalin nanti di buku ya. Beda tanda dikurang, tandanya sama ditambah. Hasil akhir ikut bilangan yang besar. Ya, ini catat. Nah, sekarang gini. 3 ditambah 7 tadi ya, saya bahas lagi. Tandanya sama apa enggak? 3 ini negatif positif. Kalau dia tidak ada negatif, berarti dia positif. Kalau dia negatif pasti ada tanda min. Berarti 3 sama 7 ini sama-sama positif. Kalau tanda sama diapakan tadi? Ditambah. Berarti 7 ditambah 3, 10. Nah, tandanya mengikuti bilangan yang besar. Bilangan yang besar kan 7. Berarti positif, maka ini positif. Ini masih mudah. Nah, sekarang min 3 ditambah 7. Tandanya beda apa sama? Beda, betul. Satunya negatif 3, satunya positif. Berarti kalau berbeda, dia akan dikurangi. Berarti cara mengoperasikannya, mencarinya ya 7 dikurangi 3. 7 kurangi 3, 4. Nah, tandanya negatif apa positif? Ikut yang besar. Yang besar kan 7. Ini positif, maka ini positif. Biasanya tidak usah ditulis plus ya. Nah, sekarang 3 dikurangi 7. Tandanya sama apa beda? Berbeda, 3-nya positif, 7-nya negatif ya. Nah, berarti kalau berbeda dia akan dikurang. Tetap 7 kurangi 3, 4. Tandanya ikut yang besar. Yang besar ya kan tetap 7. 3 sama 7 kan besar 7. 7-nya apa? Negatif, berarti ini negatif. Nah, begitu caranya. Negatif 3 dikurangi 7. Nah, ini kan negatif, ini negatif. Berarti tandanya sama beda? Sama. Kalau sama dia akan ditambahkan 7 tambah 3, 10. Nah, tandanya ikut yang besar. 3 sama 7 besar mana? Besar 7. Berarti ini negatif. Kalau pakai sifat itu tadi loh ya. Pakai sifat itu tadi. Sifat itu tadi lebih mudah dipakai ketika bilangannya besar. Kalau bilangan kecil masih mudah untuk sifat yang biasanya di SD. Oke, contoh lain. Ini bisa dicatat ya. Negatif 13 ditambah 21. Nah, ini negatif, ini positif. Sama beda? Iya, beda. Kalau beda diapakan? Catatannya dibuka, dikurangi. Berarti cara mencarinya 21 kurangi 13 hasilnya 8. Nah, tandanya negatif atau positif? Lihat bilangan yang besar. Yang besar adalah antara 13 sama 21, besar mana? 21. 21 positif atau negatif? Positif. Maka ini positif 8. Oke, lanjut. Negatif 28 ditambah 7. Nah, ini negatif, ini positif. Sama beda? Berbeda. Maka jika berbeda diapakan? Dikurangi. Betul sekali. 28 kurangi 7, 21. Nah, sekarang tandanya bagaimana? Ikut yang besar. 28 dengan 7 besar mana? Besar 28. Nah, 28 posisinya negatif. Maka di sini adalah negatif 21. Nah, mudah bukan? Sekarang negatif 17 dikurangi 4. Ini mudah ini. Ini negatif. Kalau tandanya sama diapakan? Iya, ditambah. 17 tambah 4, 21. Tandanya ikut yang besar. 17 sama 4. Besar mana? Besar 17. Maka di sini 17 yang posisi negatif, maka ini juga negatif. Nah, itu cara simpelnya. Ya, cara mudahnya seperti itu. Contoh yang lain. 73 dikurangi 73 ini ya. 125 misal gini ya. Nah, mulai besar kan biasanya bingung. Tidak usah bingung, lihat dulu. 73 ini positif. 125 ini negatif. Tandanya sama beda?
beda, maka dikurangi 125 dikurangi 73 hasilnya berapa? Ya. 25 ditambah 27 berarti 52 kalau tidak salah, nanti dihitung kembali ya. 52. Nah, hasilnya 52. Nah, 52 yang kita fokuskan adalah tandanya. Tandanya ini negatif apa positif? Negatif apa positif? Yang besar mana? Yang besar 125. 125 negatif apa positif? Negatif, maka hasilnya negatif 52. Begitu. Ya. Nah, berarti kuncinya apa? Sifat untuk penjumlahan dan pengurangan, jika tandanya sama ditambahkan. Jika tandanya berbeda, maka yang besar, bilangan besar dikurangi bilangan yang kecil. Hasil akhirnya tandanya seperti atau mengikuti bilangan yang besar. Itu cara cepatnya yang paling mudah dipahami. Semoga bisa dipahami. Oke, jika ada pertanyaan silakan chat di grup WA kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.